Ada yang udah tahu dapurmasak.com? Jadi dapurmasak.com lebih tepatnya sekarang itu adalah tempat yang paling nyaman untuk archive resep-resep harian yang kita lakukan sederhana dan kecil. Banyak dari, malah hari ini saya banyak belajar dari Mas Andri Suhaili. Jadi saya akan coba share cerita tentang dapurmasak.com dari perjalanannya pertama kali kita buat dan kita akhirnya di acquire. Next slide. Perkenalkan, nama saya Sugianto. Saya alumni dari FEUI. Jurusan saya akuntansi, nggak ada hubungannya sama IT. Kemudian sebelumnya saya kerja di Sigma Cipta Caraka. Kenapa saya kerja di Sigma Cipta Caraka? Itu adalah perusahaan IT, kalau teman-teman tahu itu dia sempat bikin Bali Camp. Jadi sebelum ada Valley yang lain, Valley yang pertama itu Bali Camp di Bali. Saya sempat bergabung selama kurang lebih 6 tahun sebelum pada tahun 2010 ketika generasi awal, jadi saya boleh bilang generasi kami generasi awal yang masuk ke dunia startup mencoba merintis membuat startup kami. Next slide. Next. Startup pertama saya sebenarnya bukan dapurmasak.com, teman-teman. Startup pertama saya adalah sedapur.com dan salah satu merchant awal yang join price area. Waktu itu Bima datang ngajakin masuk ke price area. Sebelah udah masuk aja. Tapi teman-teman, kita mulai 2010 dan kita melihat bahwa dapurmasak.com sedapur pada waktu itu tidak terlalu berkembang karena visi dan misi kami yang terlalu berjiwa sosial. Kita benar-benar ingin menolong pedagang UKM, tapi kita lupa bagaimana supaya bisa mengakuisisi pembelinya. Jadi pada tahun November 2011 tiba-tiba muncul ide dari kakak saya, Sugi, coba kita buat sebuah komunitas yang akan nanti mensupport sedapur.com. Dan komunitas itu adalah dapurmasak.com. Jadi kita bikin prototipenya. Tadi saya salut sama Mas Andri bikin 24 jam. Prototipe kita buat 2 bulan pakai PHP Code Igniter kalau nggak salah. Dan itu benar-benar produk sampingan, produk fun. Sampai kemudian tahun Januari 2012 saya bertemu dengan pendiri Cookpad. Dan pada waktu pendiri Cookpad share tentang cookpad.com, saya terkejut. Jadi singkat cerita itu dapurmasak.com sebenarnya adalah cloning dari cookpad.com yang di Jepang. Tapi tujuan kita adalah kita ingin mendapatkan ibu-ibu yang mulanya masak, siapa tahu suatu saat mau dagang, dan kemudian bisa join ke sedapur.com supaya usahanya berkembang. Karena kita punya visi kalau kita bisa gerakin pedagang-pedagang itu, ibu-ibu rumah tangga itu berdagang, kita bisa menggerakkan perekonomian yang secara lokal. Dan visinya kita menganggap IT adalah salah satu alat yang tepat, website, internet untuk meleverage pedagang-pedagang rumahan. Pedagang rumahan ya teman-teman, jangan bayangkan pedagang yang sudah punya toko. Nah, tapi pada waktu kita ketemu sama Cookpad founder, kita terkejut pada waktu itu Akisano Januari 2012 dengan visinya yang begitu tajam, teman-teman. Cookpad pada waktu itu sudah IPO dan mungkin satu-satunya situs berbagi resep yang sudah IPO di seluruh dunia, teman-teman. Bahkan allrecipe.com belum. Dan dia begitu profitable sehingga dia menjadi semacam role model di Jepang sana. Dan pada waktu dia datang ke Indonesia, saya terkejut dengan visinya. Ketika dia datang, dia tulis dengan presentasi yang jauh lebih sederhana, hitam putih, dengan satu statement yang begitu kuat, mengapa saya harus minum kopi Jawa di Starbucks Coffee, padahal saya ada di Pulau Jawa. Teman-teman, bagi banyak orang yang hadir pada waktu meetup itu, mungkin itu suatu hal yang terlalu biasa, teman-teman. Saya masih ingat semua orang hadirnya dengan pakaian rapi gitu ya, karena kita meetupnya itu adanya di hotel, Mid Plaza, dan saya sendiri pakai batik terbaik saya. Sementara Akisano itu cuma pakai celana 3/4, sepatu kets, ngatung gitu ya, sama baju biasa, dan dia presentasi dengan santainya, teman-teman. Saya terkejut kenapa ada orang yang bisa memikirkan hal-hal kecil yang tidak dipikirkan oleh banyak orang. Kemudian dia menjelaskan lebih jauh bahwa ternyata situsnya itu dia buat untuk meleverage orang Jepang agar mereka tetap masak. Dan ternyata masak itu bisa menyelesaikan banyak hal di seluruh dunia. Teman-teman, hal-hal yang pernah saya sharingkan bahwa dengan memasak itu bisa menyatukan keluarga. Dengan memasak kita bisa membuat suatu budaya, mempertahankan masak-masaknya yang pada ujungnya akan menolong pertanian. Dan dia berkata bahwa kalau saya bisa menolong orang-orang tetap memasak,
saya bisa menolong ketahanan pangan suatu negara yang di Jepang pada saat itu. Dan teman-teman, pada waktu setelah selesai saya ketemu dengan meetup itu, saya pulang. Jadi saya langsung ketemu sama CTO saya, Didik Wicaksono. Pada waktu itu dia bukan CTO malah, dia cuman desainer yang lagi mau belajar programming. Dan saya bilang sama Didik, Dik, yuk kita buat dapur masak menjadi lebih serius. Dan itu masih proyek sampingan. Apa yang lebih serius, kita mulai mikirin bagaimana dapur masak ini bisa juga menolong pertanian, sama seperti waktu kita buat sedapur. Sedapur itu kalau kita percaya, kalau kita bisa menolong ibu-ibu ini membuat makanan enak, mendeliver ke customer, ekonomi bergerak, ujung-ujungnya akan menolong pertanian. Tapi saya bilang sama Didik, ternyata ada cara lain, tidak harus lewat e-commerce, kita juga bisa menolong. Dan ini sudah terbukti di Jepang. Next. 2012 kami iseng-iseng ikut kompetisi. Jadi beberapa teman kayak Rain dari startup bisnis selalu bilang, Sugi, lu tuh suka menang kompetisi. Padahal pada waktu kita ikut kompetisi itu saingannya banyak. Dan ternyata waktu itu saingannya kita tiket.com, terus pemenang Imulai, terus ada lagi lulusan dari Founder Institute. Dan pada waktu kita ikut kompetisi ini cuma iseng, teman-teman. Iseng kenapa? Ingat, ini masih proyek sampingan. Ini bukan produk. Produknya dari awal kita udah buka, kita cuma hanya iseng-iseng saja gitu. Dan ternyata menang. Dan pada waktu menang, salah satu yang ngundang pendiri Kupat ke Jakarta kasih kontaknya Kupat. Dan pada waktu itu saya sudah mulai komunikasi dengan Aki Sano-san. Saya jelasin visinya saya, apa yang ingin saya buat melalui dapurmasak.com. Tapi teman-teman, ada satu pertanyaan yang saya nggak pernah bisa jawab, teman-teman. Kembali lagi, ini masih proyek sampingan. Dia bertanya, apakah orang Indonesia benar-benar memasak? Kemudian saya langsung cari survei dari majalah-majalah. Kemudian saya kasih ke dia dan dia nggak pernah jawab, teman-teman. Pada akhirnya di Februari 2013, ketika Sedapur sudah mulai goyang, dan kami karena memenangkan Spark Up, kami dapat modal awal. Kami tidak pernah dapat seed funding. Jadi kami anggap menang kompetisi itu adalah seed funding kami. Saya memutuskan untuk full time di dapur masak. Dan Sedapur saya hanya memberikan sebenarnya 20%. Dan dapur masak lebih mirip startup daripada Sedapur. Karena di Sedapur isinya orang-orang yang pintar. Jadi kami pikir dari awal kami harus punya kantor, kami harus punya ini. Di dapur masak enggak. Di dapur masak semua aktivitas saya pindahkan ke garasi saya, teman-teman. Dan karena satu dan lain hal Didik tidak bisa bergabung, saya hire satu programmer untuk benar-benar full time. Kemudian kita ukur terus. Jadi semua yang diceritain Mas Andri, cuman dalam skala yang masih kecil. Next, 6 bulan kemudian, di bulan Juni, next, dapurnya kita putuskan untuk tutup. Tapi kemudian teman-teman, sekitar 6 bulan kemudian, di bulan Juli, saya masih ingat di hari pertama puasa, harusnya hari pertama puasa itu, tiba-tiba servernya dapur masak down terus, teman-teman. Padahal kami di AWS dan kami bingung kenapa. Ternyata kami mulai mengalami tipping point dari segi visit. Jadi growth-nya dari 1.000, 2.000, 4.000 tiba-tiba langsung tipping point gitu. Pada waktu tipping point itu kita happy, tapi sekaligus sedih juga gitu ya, karena pada waktu itu down dan kita tidak punya programmer yang full time. Saya hanya ibaratnya cuma saya sendiri dengan satu programmer yang kita hire dan tidak full time, teman-teman. Next. Dan kemudian pada tahun Agustus 2013 kakak saya mulai datang ke saya, dan kakak saya Sutrisno, dia pendiri chemistry.org. Dia bilang sama saya, Sugi, kamu punya dua pilihan untuk berkembang. Kamu mau berkembang seperti apa? Apakah kamu ingin berkembang organik atau kamu ingin berkembang sebagai startup yang benar? Tadinya saya bilang saya ingin organik. Saya bilang dana masih ada cukup kok. Dengan dana memenang kompetisi cuma dibagi buat teman buat hidup dan nggak ada kantor, tidak ada pengeluaran apa-apa, ini cukup sampai 6 bulan ke depan. Tapi Sutrisno bilang sama saya, Sugi, kamu butuh coach yang bisa menolong kamu untuk bertumbuh. Nah, pada Agustus 2013 ini mulailah saya berburu VC, venture capital. Jadi saya berbicara dengan beberapa venture capital dan meyakinkan mereka dengan membandingkan pasarnya dari Jepang. Teman-teman, mungkin ada sedikit perbedaan, teman-teman. Ketika saya bangun dapur masak, saya terinspirasi oleh pendiri Cookpad. Dan saya lihat bahwa Cookpad itu bukan semata-mata sebuah bisnis saja. Ada alasan yang jelas kenapa Cookpad itu ada.
ada alasan yang jelas kenapa pendiri Kupat rela 7 tahun tanpa revenue pada waktu dia diriin perusahaan itu. Dan teman-teman, saya berkali-kali coba kontak Akisano lewat email, tapi teman-teman tidak dibalas. Yang balas hanya visi, jadi saya ketemu visi, beberapa visi, hampir dipaksa untuk tanda tangan perjanjian kerjasama gitu. Terus kemudian saya bilang sama kakak saya, Sutri saya tidak mau tanda tangan dengan dia. Terus bilang pada waktu itu, lu harus tanda tangan. Kalau lu nggak tanda tangan, kecuali lu bisa datengin suatu lu bisa datengin visi yang lebih baik. Saya buktikan dalam waktu beberapa hari saya ternyata bisa kontak dengan visi yang lain dari Singapura dan dia sangat tertarik. Tapi hati saya masih nggak tenang, teman-teman. Kenapa? Karena saya benar-benar tertarik dengan ide Cookpad.com dan saya merasa bahwa mungkin yang bisa percaya kepada visi saya hanya Cookpad.com. Biasanya kalau saya ketemu venture capital, saya selalu bilang, kamu siap nggak 2 tahun tanpa revenue? Karena ketika saya bangun dapur masak, saya ingin fokusnya satu adalah memuaskan autor yang masuk di dalamnya. Ketika dia masak, lalu menyimpan itu di dalam dapur masak, dia akan membuat keluarganya bahagia. Saya pengen itu dulu yang saya kejar. Dan teman-teman, itu bahasa yang susah, yang nggak dikenal visi, karena bisnis modelnya tidak jelas. Yang dia ingin adalah secepatnya mendapatkan revenue, teman-teman. Biasanya saya tantangnya seperti itu. Dan teman-teman, beruntung Agustus 2013 akhirnya Aki membalas email saya, teman-teman. Dan kemudian next, kami berbicara selama kurang lebih 2 jam lewat Skype dengan bahasa Inggris saya yang terbata-bata. Dan Akisano kemudian nanya ke saya, Sugi, apa yang kamu butuhkan? Apakah kamu butuh coach atau kamu butuh investment? Dan saya bilang, saya butuh dua-duanya. Saya jelaskan kenapa saya butuh dua-duanya. Pertama, saya jelaskan seperti ini. Kalau kamu cuma mau kasih saya satu, saya cuma minta coach. Kenapa saya minta coach? Karena saya merasa yang kurang dari saya adalah saya nggak punya pembimbing yang baik, mentor yang baik. Dan investasi, saya percaya kalau Akisano butuh 7 tahun bisa hidup tanpa adanya pendapatan. Dan saya sudah pada waktu itu sudah jalan 3 tahun hidup dari tabungan saya yang 6 tahun bekerja. Dan saya bilang 4 tahun lagi saya masih sanggup. Saya bisa melihat banyak keajaiban-keajaiban seperti menang Spark, menang Nokia Entrepreneur Fellowship, sehingga saya punya dana yang cukup untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Tetapi saya bilang, masalahnya dengan data, karena saya punya data, saya merasa bahwa inilah saatnya. Menunggu 3 tahun lagi terlalu terlambat. Dan saya bilang sama Aki, saat ini saya cuma sendiri pada prinsipnya. Saya ingin membangun sebuah tim. Dan saya membutuhkan dana untuk berkembang. Itu mengapa teman-teman, kemudian Aki dengan jawab singkat, oke, I chip in. Tapi syarat dari Aki cuma satu pada waktu itu, justru dia sangat anti dengan venture capital. Tidak boleh ada pembicaraan dengan venture capital. Kenapa teman-teman? Mungkin karena saya nggak bilang bahwa venture capital itu tidak baik. Menurut saya kita butuh venture capital. Cuman dalam bisnisnya dapur masak, ini berbeda sekali. Berbeda sekali. Kami punya visi, hal-hal yang ingin kami capai ke depannya. Saya lebih merasa bahwa ini punya muatan sosial yang kuat. Sehingga teman-teman, baru 2013 kami joint venture dengan, kami mendirikan perusahaan legalitas. Jadi teman-teman bayangin dari 2011 itu tidak ada perusahaan. Sedapur tutup itu perusahaan yang berbeda. 2013 pada waktu dia chip in baru kita bangun PT-nya. Next. Kemudian teman-teman saya putuskan untuk, begitu saya dapat uang pertama kali, yang saya bentuk adalah DA Team. Jadi saya mulai, kalau teman-teman nonton DA Team tuh mulai punya, atau Mission Impossible gitu ya, teman-teman punya list orang-orang terdekat teman-teman. Saya mulai milih orang-orang ini, apakah orangnya cocok join ke saya. Kenapa saya pilih orang terdekat? Teman-teman, pengalaman saya di Sedapur, saya bekerja dengan orang-orang terbaik, orang-orang yang pinter, lulusan S3, lulusan S2 di luar, di Stanford, lulusan S3-nya udah sampai di luar terus, Tapi teman-teman, ada satu hal yang lebih penting di dalam tim. Anda membangun dengan tim yang Anda kenal, yang Anda bisa percayain, yang mempercayai hidup Anda 100%. Bahkan di tim ini saya bilang sama mereka, saya memberikan waktu untuk dapur masak 100%. Saya memberikan hidup saya 100%. Saya tidak mau di dalam tim saya bergabung orang yang cuma 50%. Saya minta mereka untuk 100% gabung dengan saya. Dan saya kasih penawarnya beda. Dulu saya melakukan itu tanpa ada investasi. Tapi sekarang saya punya.
Saya butuh waktu kurang lebih 2-3 bulan untuk membentuk tim ini. Di tim kurang lebih 7 orang. 7 orang pertama yang percaya dengan saya. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang pernah bekerja sebelumnya dengan saya. Orang-orang ini pernah ngomong dengan saya. Orang-orang ini pernah konsultasi dengan saya. Saya tahu latar belakangnya mereka. Next. Kemudian pada April 2014 teman-teman, akhirnya saya memutuskan untuk bergabung dengan Kupet 100%. Dan ceritanya seperti ini teman-teman. Ini saya pikir pinter-pinternya Kupet. Di Februari 2014, dia mengajak saya dan kakak saya untuk ke Kyoto, Jepang. Dan kami berkumpul dengan 2 startup lainnya di belahan dunia yang lain yang diakuisisi Kupet. Sebagai informasi, Dapur Masak adalah perusahaan Dapur Masak adalah investasi pertama Kupet di perusahaan sejenis berbagi resep di belahan dunia yang lain. Kami adalah perusahaan pertama yang diinvestasi. Jadi setelah saya ngobrol dengan Aki dan mempercayakan, kemudian mereka mulai berinvestasi di tempat-tempat lain, teman-teman. Jadi mereka mulai mengakuisisi allthecooks.com. Kalau teman-teman tahu, itu aplikasi nomor 1 Android di Amerika bagian utara. Kemudian Miss Risetas itu website nomor 1 berbahasa Spanyol, teman-teman. Nah, pada waktu Februari 2014 kami berkumpul di seluruh dunia, di Kyoto, kita bikin namanya global meeting. Saya melihat sesuatu yang berbeda, teman-teman. Pada waktu global meeting itu saya melihat bahwa kami pada waktu itu cuma diinvest 40%, tetapi mereka yang di Amerika Serikat sama yang di Spanyol itu diakuisisi 100%, teman-teman. Dan saya bingung, kenapa mereka diakuisisi 100%, kita cuma 40%. Jawabannya ternyata kita adalah perusahaan pertama. Pada waktu itu mereka tidak punya strategi. Tapi hal yang kedua yang membuat saya akhirnya ingin bergabung adalah saya melihat bahwa orang-orang ini adalah orang-orang gila yang punya visi yang kurang lebih mirip terinspirasi dari Akisano. Contohnya allthecooks.com. Allthecooks.com itu diisi oleh 3 orang engineer. Kalau saya bukan engineer, ini 3 orang engineer gila. Suami istri engineer. Saya selalu bilang, gila ini bangun tidur, apa yang mereka bicarakan gitu. What are they talking gitu loh. Tapi kayaknya begitu. Mereka selalu bilang, Rafael pendirinya selalu bilang, saya seperti hidup dalam mimpi. Karena dia antara tidur dan tidak tidur tidak sadar. Bangun tidur langsung programming, tidur 2 jam 3 jam, bangun langsung programming lagi. Dan 3 orang ini teman-teman, mereka adalah orang Brasil, keturunan Italia, yang memutuskan migrasi ke Amerika Serikat untuk bangun allthecooks.com. Dan pada waktu saya tanya, kenapa harus ke Amerika? Bukankah Brasil itu penduduk nomor 4 terbesar di dunia juga? Gitu. Lalu dia bilang sama saya, Sugi, kamu tahu gak? Kalau saya bisa merubah pola makan Amerika, maka saya bisa menolong Brasil. Maksudnya, gini, orang Brasil itu meniru apa yang Amerika tiru. Kalau saya bisa rubah cara berpikir orang Amerika untuk mulai kembali masakan yang sehat, dan tidak lagi makan-makan fast food yang tidak sehat, maka itu akan menolong kesehatan orang-orang Brasil. Dan yang mengejutkan, tim All The Cooks ini, mereka juga ternyata 3 tahun sebelumnya pernah mendengar presentasinya Aki. Jadi mereka terpengaruh oleh visinya, padahal mereka sudah bikin suatu aplikasi yang keren. Aplikasinya itu mereka bikin di aplikasi Craigslist. Jadi mereka bikin suatu apps kecil, mobile apps. Kalau Anda bisa setting, kalau ada penawaran dari Craigslist yang sesuai dengan apa yang Anda minat, kategori dan harga, itu akan otomatis push. Dan untuk download itu dia sudah, setelah dia bikin apps-nya di marketplace, dia itu tinggal santai, tunggu uang terus nambah karena banyak orang yang download, teman-teman. Tapi dia memutuskan menjual itu, lalu pindah ke Amerika, stay di sana untuk mengerjakan proyek itu sampai akhirnya ketemu dengan Aki dan kemudian diakuisisi. Next. Dan apa yang saya pelajari teman-teman selama di startup? Yang pertama, next. Saya merasa bahwa sukses di startup itu orang selalu melihatnya seperti kiri. Berapa tahun? 3 tahun. Tapi Andri sudah bilang 13 tahun, teman-teman. Saya baru 3-4 tahun di perusahaan saya sendiri. Yang saya lihat bahwa sukses perjalanan startup itu seperti ini. Saya masih ingat perjalanan masa-masa gelap gitu ya. Itu kenapa saya bawa keluarga saya. Istri udah hamil tua, udah hamil, perusahaan masih nggak jelas, tidak ada yang invest, dan kita mulai memikirkan
sebentar lagi saya harus punya anak gitu. Tapi istri saya hebat banget, dia selalu bilang saya percaya pada kamu. Penting untuk ada orang yang percaya kepada kita. Saya ingat kenapa ini menakutkan. Karena pada waktu saya mulai pertama kali startup, Pak Daniel Tumiwa yang sekarang di Garuda, dulu sempat di Multiply, dia bilang, kalau kamu mau buat startup itu seperti menaruh buah zakar Anda di atas meja gitu. Put your balls on the table. Kenapa? Karena pada waktu dia buat startup zaman dulu, dia sampai bercerai karena dia tidak bisa membiayai istrinya yang sedang. Jadi saya selalu ingat kata-kata itu, teman-teman. Itu mengapa, teman-teman, kalau sukses di startup seperti ini, next, menurut saya adalah sebelum kita mulai startup, kita harus tahu kenapa kita mau menjadi seorang entrepreneur. Saya mungkin sedikit berbeda dari Mas Andri. Saya tidak pernah memimpikan bahwa diri saya menjadi seorang entrepreneur. Bapak saya pengusaha. Dari kecil saya selalu diteriakin, Sugi jadi pengusaha aja enak. Saya melihat bahwa itu bukan hal yang ingin saya kerjakan. Saya ingin memberikan nilai buat bangsa saya. Itu yang selalu ada di otak saya. Itu yang selalu ditanamkan oleh ayah saya. Dan itu yang selalu saya lihat lewat kesaksian hidup kakak saya. Dia bikin campistry.org, situs kimia berbahasa Indonesia yang selama dia dapat beasiswa di Tokyo University, teman-teman. Sampai S2 dia pikirkan bagaimana saya bisa memberikan sumbangsi bagi bangsa saya, sementara saya ada di luar negeri saya. Dan dia memanfaatkan internet, teman-teman. Itu mengapa, teman-teman, pada waktu saya lulus, saya bekerja, saya selalu nanyain hal ini. Apa yang ingin saya lakukan? Kenapa saya mau melakukan ini? Dan kadang-kadang, teman-teman, mengetahui alasan why, itu lebih penting daripada what dan how. Karena kalau Anda tahu kenapa Anda di sini, Anda akan bekerja dengan giat. Anda akan bekerja dengan seperti orang gila. Anda akan orang-orang yang tidak didrive oleh uang saja. Uang penting, teman-teman. Tapi ada hal yang lebih penting dari uang. Kalau uang menjadi yang terutama, mungkin Mas Andri sudah menyerah, teman-teman. Tapi dia terus berusaha. Saya selalu bayangin, mungkin Akisano nggak akan pernah bisa mencapai IPO untuk situs website resepinya. Dia mungkin berhenti pada tahun ketiga atau tahun keempat, teman-teman. Karena dia harus bertani, padahal dia engineer. That's why saya merasa bahwa why itu penting, teman-teman. Next. Fokus. Mas Andri udah jelasin tentang fokus. Teman-teman, pada waktu saya ngerjain dapur masak, saya masih menganggap sedapur itu sebagai bayi saya. Saya tidak mau sedapur itu gagal. Dan kakak saya sudah bilang, Sugi, kamu harus cut. Jangan mencintai produk kamu terlalu dalam. Itu gagal, kamu harus cut. Tapi saya nggak mau. Sampai pada akhirnya saya memutuskan untuk cut dan fokus ke dapur masak. Saya baru bisa mengalami traksi yang baik. Tapi teman-teman, ternyata itu nggak cukup, teman-teman. Pada waktu kami diinvest 100% oleh Cookpad, kami baru sadar bahwa kami mengerjakan dapur masak dengan tidak fokus. Mas Andri udah bilang tadi. Menciptakan banyak fitur tanpa KPI yang jelas. Dan teman-teman tahu apa akibatnya, teman-teman? Saya hitung-hitung, dari kami diinvest dari bulan Oktober sampai akhirnya April kami diakuisisi 100%, kami habisin berapa ratus juta hanya untuk muter-muter tanpa jelas fokus KPI-nya apa. Dan dengan diinvestasi 100%, saya benar-benar merasakan pengarahan yang kuat. Jadi Sutrisno, kakak saya, berhenti bekerja di BASF Indonesia. Kemudian dia full time di Cookpad dan dia menjadi penerjemah kami untuk mendapatkan knowledge. Next. Speed. Tadi udah dibahas juga sama Mas Andri. Kebanyakan dari kita bikin produknya tuh kayak bertahun-tahun gitu, teman-teman. Teman-teman, pada waktu kita buat dapur masak itu beda banget dari sedapur.com. Sedapur.com kami buat dengan platform Per. Dan saya ingat saya butuh 1 tahun untuk deliver produknya ke customer. Tapi kalau untuk jualannya cepat, hanya dengan cerita sama market, saya bisa dapat merchant yang mau join saya 500.000 per tahun gitu. Tinggal jualan aja. Tapi produknya di deliver setahun kemudian, teman-teman. Mana ada yang mau pakai gitu, teman-teman. Di dapur masak 2 bulan buat, kami langsung buka. Dan karena itu proyek sampingan, kami buka aja dengan santai. Kami belajar untuk kenal customer kami ngobrol dengan customer kami. Speed itu nomor 1. Dan kami baru belajar, kemarin kami sharing di BDV, UMN dan Unicom. Kami juga share tentang bahwa ada loh platform yang baru yang baik, itu Ruby on Rails, yang cocok untuk startup. Karena dia punya library-nya banyak. Bahkan saya baru baca di Techinesia, ada yang cuma 2 minggu sudah exit, ya kalau nggak salah. Dengan sangat cepat, hanya bikin prototype, kemudian uji dengan cepat dan bisa exit.
Next. Teman-teman, salah satu kata kunci dari saya adalah D18. Tadi Mas Andri juga kembali lagi sudah bilang, saya bukan programmer, saya orang accounting. Karena itu saya ketemu seorang programmer, teman-teman. Teman-teman, saya boleh bilang yang Mas Andri udah bahasanya simpel gitu, teman-teman. Kalau produk dapur masak saya boleh hilangkan, maka yang masih ada cuma satu, timnya. Karena kalau Anda punya tim yang kuat, Anda mau buat produk apa aja bisa gitu, teman-teman. Teman-teman nangkap maksud saya? People is number one, teman-teman. Karena itu pada waktu kami bangun dapur masak, yang kedua dengan tim yang baru, saat ini bertujuh, kami taruh learning as our culture. Kami mulai mikirin culture. Kami mulai melakukan apa yang dilakukan Mas Andri. Kami melakukan meet up setiap pagi dan sore, teman-teman. Jadi kami pagi bahas masalah apa yang kami lakukan dan seterusnya. Sore kami evaluasi, sudah seperti apa. Besok paginya, kami bahas lagi apa yang akan kami kerjakan hari ini. Sore kami evaluasi. Dan benar, day to day activity itu yang menolong kami. Next. Kayaknya ini selesai, teman-teman. Oke, selesai. Sekian sharing dari saya.